Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada petang yang berbahagia ini, kita dapat sambung pengajian Minhajul Arifin. Makna minhaj adalah satu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang arif. Perlu diketahui bahwa perjalanan menuju kepada Allah bukanlah perjalanan yang menempuh jarak, masa dan jarak tempat. Namun perjalanan menuju kepada Allah adalah meningkat hijab demi hijab, di mana maratib atau tahapan-tahapan yang menuju kepada Allah penuh halangan, kahanan atau hijab. Secara umum hijabnya hanya ada dua, hijab zulumat dan hijab nur, hijab kegelapan dan hijab cahaya. Karena kedua hijab itu Allah yang ciptakan. Tujuan kepada Allah adalah bukan tujuan kepada apa yang diciptakannya. Contohnya begini, kalau orang kafir mesti meninggalkan kekafirannya dan masuk Islam. Sudah Islam ada dua hijab, taat, maksiat dan taat. Maka orang mesti meninggalkan maksiat menuju taat. Kalaupun sudah taat, taat bukanlah tujuan sebetulnya. Melakukannya pun bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Bukan karena selain Allah, tetapi karena Allah. Maka ditinggalkan karena Allah, kita tinggalkan karena selain Allah,
maka kita melakukannya karena Allah. Setelah karena Allah pun, kita mesti lagi melepasi bahwa bukanlah kita yang melakukan, tapi sebenarnya Allah. Maka yang terakhir, tinggalkan dirimu, saksikan Allah sepenuhnya, semuanya yang melakukan pada dirimu. Sudah pun begitu, mesti ditinggalkan lagi bahwa kamu tahu pun itu dari Allah, bukan dari diri. Sebetulnya itu yang dimaksud perjalanan menuju kepada Allah, bukan menuju tempat di mana Allah berada. Allah tak bertempat, dan juga tidak memakan masa. Berapa perlu masa? Tergantung kesungguhan. Maka ulama-ulama dulu mengatakan at-tariq liman sadaq la liman sabaq. Jalan menuju kepada Allah itu untuk orang yang sidiq, sadaq. Artinya betul-betul jujur, sungguh-sungguh ingin Allah, bukan kenal lamanya, bukan. Orang misalnya sudah taat lama, dia berbangga dengan masa yang lama, itu malah tidak berjalan menuju kepada Allah. Tidak sedikit orang yang baru 2 hari di sisi Allah kedudukannya sama dengan orang yang sudah 20 tahun taat. Karena ukurannya adalah sidiq, bukan sabak. Bukan lama, bukan lebih dulu, bukan. Saya punya guru bernama Syekh Abdul Qadir Isa. Dia adalah khalifah atau wakil atau pelanjut gurunya yang utama, padahal dia menjadi muridnya yang terakhir. Dimana ketika Sidi Abdul Qadir datang menemui gurunya, gurunya berkata begini, engkau datang terakhir, padahal engkau yang utama. Sejak lama aku menunggumu. Itu isyarat bahwa dia sidiq, datang betul-betul dengan keinginan kepada Allah. Itu sebetulnya jalan menuju kepada Allah. Jadi bukan berapa banyak dia sholat, berapa banyak dia puasa, berapa tahun, tak ada. Nah, maka kitab ini Minhajul Arifin, ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang arif. Yang pertama dulu sudah kita jelaskan tentang bayan. Satu etika adab yang dimiliki oleh seorang murid, di mana dia mesti memiliki rasa takut dan rasa harap. Tetapi sebetulnya rasa takut dan harap itu tumbuh dari cinta. Karena cintalah yang membuat dia takut dan harap. Orang cinta dunia, maka dia berharap dari dunia dan takut pada dunia. Takut tak dapat, berharap dapat. Karena cinta. Kalau tak cinta, orang cinta kepada seseorang, dia berharap ketemu dan takut ditinggalkan. Kalau tak cinta, terserah mau tinggalkan, mau apa. Jika cinta kepada Allah, maka dengan sendirinya takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Kita sedikit menyinggung yang tepat. Takut itu cabang dari ilmu.
Adapun harapan datang dari keyakinan. Orang makin banyak ilmu, makin tumbuh rasa takut. Tapi setelah dia yakin, maka dia berharap. Maka banyak orang tidak yakin, pesimis, tidak optimis. Tapi kalau yakin, optimis. Meskipun sekian kali gagal. Karena sukses bukannya tidak ada kegagalan. Sukses itu justru banyaknya atau berhasilnya melepasi kegagalan. Maka cinta itu dari ma'rifat. Tak akan orang kenal, tak akan orang cinta kalau tak kenal. Cinta kepada Allah itu tumbuhnya dari ma'rifat. Saya terkadang suka mendengar ceramah. Jika Anda cinta kepada Nabi, baca selawat. Jika Anda cinta kepada Nabi, lakukan sunnah dulu. Kenapa orang cinta dituntut? Orang cinta terus memberi, tak diminta. Sebetulnya kita baca selawat agar mendapat cinta, bukan kita cinta membaca selawat. Kalau orang sudah cinta, tak payah dituntut, dia memberi terus. Suami, istri tiba-tiba tanya, kalau abang cinta kepada saya, bagi uang kepada saya, namanya ragu dengan suaminya. Kalau percaya suaminya cinta, meskipun tak bagi apa-apa pun, percayalah. Tidak mungkin saya disia-siakan. Karena kebanyakan orang tidak kenal cinta. Nah, maka yang dulu sudah kita jelaskan kan tentang cinta itu apa. Jangan dikira orang yang sudah berumur 90 tahun kenal cinta, belum tentu. Meskipun sudah berumah tangga puluh-puluh tahun, punya anak puluh-puluh anak cucu, dia kata ini buah cinta. Cinta apa? Ya, tidak. Cinta itu tumbuh dari ma'rifat. Maka jika ma'rifat, maka cinta. Dalilnya takut al-harb, selalu menjauhi, menghindari, lari dari segala yang tidak disukai oleh kekasihnya. Itu dalilnya. Dalilnya takut. Dalilnya harap, selalu meminta. Sikit-sikit memohon kepada Allah, meminta. Tolak ini bukan meminta di mana orang berpikir Allah ini kalau tak diminta tak dibagi. Ini namanya menuduh bahwa Allah kedekut. Kita hanya berharap, bas. Buktinya dia tolak, karena berharap. Adapun buktinya cinta, dalilnya cinta, dia selalu mengutamakan kekasihnya. Itu buktinya. Artinya bahwa dia selalu melihat kekasihnya saja, tidak melihat yang lain. Kalau tuan-tuan, puan-puan dengar kisah Qais dan Laila, atau yang dikenal dengan Laila Majnun, yang dipikirannya hanya Laila saja. Meskipun dia melihat orang dan benda lain, dia hanya melihat kekasihnya. Tengok anjing, karena itu di kampung kekasihnya, dia kata ini Laila. Ya, tidak kurang ajar kalau cinta. Tengok pokok, dipeluk-peluk, Laila. Ini namanya dia tidak melihat yang lain, yang dilihat hanya kekasih. Jika cinta kepada Allah, maka dia lihat manusia ini hanya surah, hanya gambar dari kehendak dan kekuasaan Allah. Maka yang dia lihat adalah penciptanya. Apapun yang dilakukan oleh manusia kepada dia,
tidak akan terpengaruh untuk membenci dia. Cinta mana ada benci? Ada cinta benci. Kalau benci bukan cinta. Cinta itu putih, benci itu hitam. Mana ada putih hitam? Putih ya putih, hitam ya hitam. Cinta itu memberi, cinta itu menyayangi, bukan membenci. Kecuali benci, kata singkatan di Indonesia sana, benci benar-benar cinta. Nah, itu mungkin. Bukan benci maknanya tak suka. Itu sebab orang yang telah mendapatkan cinta kepada Allah ini dan sudah menggunakan cinta itu untuk mencintai Allahnya, maka dia tidak pernah punya musuh. Musuhnya adalah yang menghalangi cintanya itu, yaitu nafsu. Itu musuhnya. Manusia tidak ada, mau beda mazhabnya, mau beda partinya. Orang benci kena beda mazhab, orang benci kena beda parti. Itu tidak bertauhid. Cakap Al-Quran dan hadis ya, untuk membela apa yang diyakininya. Pertama sekali, orang yang cinta kepada Allah, yang dia sayangi adalah orang ahli maksiat. Iya, itu yang disayangi. Karena bagi dia itu jalan ibadah, dan itu hikmah bagi dia. Yang memberi hidayah dan sesat Allah, bukan siapa-siapa. Seperti yang saya katakan dulu, orang yang arif kepada Allah, jika dakwah dan orang di sekelilingnya banyak yang maksiat dan belum dapat hidayah, dia tak pening. Bukan kata dia sampai urut-urut kepalanya, oh pening, saya sudah dakwah puluh-puluh tahun, masih banyak orang. Apa saya bakar saja hidup-hidup orang ini loh. Jahatnya ya. Ini bukan karena dia tidak bersih hatinya, bahkan dia bodoh dari syariat Islam. Mestinya yang benar, ya Allah, jangan cepat-cepat mereka dapat hidayah. Karena kalau cepat-cepat dapat hidayah, berhentilah dakwah saya, hilanglah kesempatan pahala saya. Biarkan mereka ini ekstrimnya begitu, takut begitu sebetulnya. Artinya bahwa hidayah dan dolalah itu di tangan Allah. Kenapa kita pening-pening sesuatu yang bukan kita yang membuat? Allah bagi hadiah ahli maksiat itu untuk meraih pahala banyak-banyak. Kenapa pening? Ini namanya tidak tahu tauhid. Ya. Maka cinta itulah isarul mahbub, mengutamakan kekasih Allah. Dia tak melihat yang lain. Karena di dunia ini tidak ada yang lain, di alam ini tidak ada yang lain, di wujud ini tidak ada yang lain kecuali Allah. Itu pertama kali yang dijelaskan untuk seorang murid. Kemudian kita sambung ke babul ahkam, bab tentang hukum. Hukum ini satu ketentuan, satu ketetapan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Beliau membuat ibarahnya adalah tentang ilmu nahwu. Karena nahwu adalah ilmu yang memperbaiki lidah. Itu nahwu al-kalam atau nahwu al-lisan. Seperti mana orang ada ilmunya ilmu lisan, ada ilmu qalb. Maka nahwu ada nahwu lisan, ada nahwu qulub. Jika nahwu untuk memperbaiki lisan, ya, itu nahwul kalam. Tapi nahwul qulub, nahwu tasawuf untuk memperbaiki